Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipangestu. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Salah satu cabang dari ilmu statistika yaitu mengenai penyajian data. Ya, oke. Sebelum kita belajar mengenai materi penyajian data, kita akan belajar lebih dahulu mengenai apa itu statistika. Oke, ada yang tahu apa itu statistika? Statistika apa itu? Sering dengar kan pasti? Ya, karena sering ya diucapkan kata statistika. Tapi apa itu statistika? Statistika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang di dalamnya dia mempelajari terkait cara pengumpulan data, penyusunan data, penganalisan data, dan cara pengambilan kesimpulan yang logis. Jadi statistika itu salah satu cabang dari ilmu matematika yang dia itu belajar mengenai bagaimana mengumpulkan data, kemudian bagaimana menyusun data dari hasil data-data yang kita kumpulkan, kemudian menganalisisnya, dan mengambil kesimpulan dari data-data yang telah kita ambil. Oke. Itu adalah pengertian dari statistika. Nah, sekarang ilmu statistika itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada statistika inferensia dan statistika deskriptif. Apa sih perbedaan antara statistik inferensia dan statistik deskriptif? Perbedaannya, kalau statistika deskriptif, tujuannya itu hanya mendeskripsikan karakteristik-karakteristik dari suatu data. Nah, kalau statistik inferensia, tujuannya adalah untuk statistika yang tujuannya untuk menyimpulkan satu populasi apabila diambil beberapa sampel. Jadi, statistika inferensia itu sampai dengan menyimpulkan untuk populasi yang datanya dia diambil hanya beberapa sampel. Nah, untuk kelas 7, kita baru belajar mengenai statistika atau statistik deskriptif. Nah, itu adalah jenis dari statistika. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita belajar statistika? Masa nih, kita udah susah-susah belajar statistika tapi nggak tahu manfaatnya, gitu kan? Apa sih manfaatnya? Contoh nyatanya, apa ya, statistika itu apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya kita bisa mengalahkan dukun. Kok bisa? Nah, kenapa? Contoh nyatanya, seperti kemarin, ada mahasiswa ataupun dosen dari salah satu universitas, dia membuat prediksi, semacam prediksi perkembangan pasien positif COVID-19 di Indonesia hanya dengan menggunakan statistika. Nah, dari data yang atau dari prediksi yang beliau peroleh, itu ternyata dengan keadaan di lapangan apabila dibandingkan itu hampir mirip. Nah, jadi itulah salah satu manfaat kita belajar statistika, yaitu apa tadi? Kita bisa membuat suatu prediksi. Nah, masih banyak manfaat lain dari kita belajar statistika. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi penyajian data. Nah, kita terlebih dahulu sebelum masuk ke penyajian data, kita masuk ke data statistik. Nah, kalau mendengar kata data statistik, yang kita pikirkan pasti ada kata data dan kata statistik. Ada dua hal ya, ada dua kata, itu data dan statistik. Apa itu?
Apa itu data? Kemudian apa itu statistik? Nah, kita masuk ke statistik. Statistik itu merupakan hasil penerapan dari ilmu statistika pada suatu data. Jadi, statistik itu hasil dari kita menerapkan ilmu statistika pada suatu data. Itu statistik. Kalau data itu adalah informasi atau seluruh keterangan tentang suatu hal atau tentang suatu permasalahan. Contohnya, data perkembangan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh data. Nah, data itu dibagi menjadi dua jenis. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif, itu adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif disajikannya tidak dalam bentuk angka. Jadi, bukan berupa angka. Misalnya, terkait hobi siswa kelas 7C. Nah, misal hobinya kan nanti data yang kita hasilkan itu siswa A hobi memasak, siswa B hobi membaca, kemudian siswa C hobi bermain basket, siswa D hobi berenang, dan seterusnya. Jadi, data yang kita hasilkan bukan berupa angka. Itu data kualitatif. Lawannya yaitu data kuantitatif, yaitu data yang disajikan atau diperoleh dalam bentuk angka. Contohnya, data nilai matematika kelas 7. Nah, itu nanti hasilnya kan ada nilai 70 berapa anak, 80 berapa anak. Nah, itu datanya berupa angka. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang data statistik, selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik pengumpulan data atau pengumpulan data. Nah, ketika kita mengumpulkan data, misal mengadakan suatu penelitian, nah, untuk mengumpulkan data ada tekniknya. Nah, ada beberapa cara atau teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui wawancara, kemudian bisa juga melalui angket, dan juga observasi. Nah, apa itu wawancara? Nah, wawancara itu adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data di mana kita menanyakan langsung kepada responden. Nah, apa saja yang dibutuhkan ketika kita mengumpulkan data dengan teknik wawancara? Misalnya, pertanyaan pewawancara, tulis pertanyaan. Itu salah satu hal yang harus disiapkan ketika kita mau mewawancarai. Nah, itu teknik wawancara. Kemudian angket. Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data di mana kita menyajikan beberapa pertanyaan terkait topik yang akan kita cari tahu. Bedanya dengan wawancara, kalau wawancara kita menanyakannya langsung kepada responden atau narasumber. Kalau angket, kita hanya membagikan selebaran, di mana selebaran itu hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari tahu datanya. Dan yang ketiga, yaitu dengan observasi atau mengamati langsung objek yang akan diteliti. Nah, itu adalah teknik-teknik pengumpulan data. Sudah paham ya terkait teknik pengumpulan data? Oke. Kita lanjutkan ke penyajian data. Setelah kita mengumpulkan data,
kita harus menyajikan data agar data itu bisa dibaca atau bisa diketahui oleh halayak atau oleh seluruh orang. Teknik menyajikan data itu ada beberapa jenis. Yang pertama dengan menggunakan tabel, yang kedua dengan menggunakan diagram. Kalau tabel ya seperti biasa, tabel-tabel biasa. Kalau diagram itu ada 3 jenis. Sebenarnya ada banyak jenis, hanya saja kita akan belajar hanya 3 jenis diagram. Salah satunya ada diagram batang, kemudian ada juga diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Oke, masuk ke contoh yang pertama, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini tertera tabel berat badan siswa kelas 6 SD Negeri Mentari. Nah, di sini ada kolom berat badan, kemudian ada terus, dan ada banyak siswa atau yang disebut frekuensi. Nah, berat badan itu nanti isinya yaitu objek data yang akan kita ketahui hasilnya. Misal berat badan 29 kg, 30, 31, dan seterusnya. Kalau turus itu sebenarnya sama dengan frekuensi, yaitu banyaknya data. Hanya saja dia dalam bentuk terus atau garis-garis. Jadi kalau satu dia cuma satu, kalau tiga dia ada 3 garis, dan seterusnya. Itu terus. Dan yang ketiga, frekuensi. Kalau frekuensi itu banyaknya data. Jadi misal yang berat badannya 29 kg, itu ada hanya satu siswa, 30 kg, sebanyak 3 siswa, 31 kg, ada 2 siswa, dan seterusnya. Itu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada masih sama, yaitu terkait data berat badan siswa. Nah, di sini ada berat badannya ada 40 kg, 41, 42, dan seterusnya. Ini berat badannya. Kemudian banyaknya siswa di sini yang arah ke atas. Itu banyaknya siswa. Nah, dari diagram ini bisa diketahui kalau yang berat badannya 40 kilo itu ada 6 siswa, 41 kilo ada 12 siswa, kemudian 42 kilo ada 15 siswa, kemudian 43 kilo ada 18 siswa, dan 44 kilo ada sebanyak 9 siswa. Nah, itu cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi masing-masing bentuknya itu seperti batang ya. Ini seperti batang. Nah, ini batang. Diagram batang. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini ada data jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA dari tahun 1980 sampai 1986. Nah, di sini ada tahunnya yang bagian bawah 1980, 1981, dan seterusnya. Kemudian jumlah siswa itu yang ke atas atau sumbu Y dalam koordinat. Nah, diagram garis ini akan membentuk satu garis. Nah, jadi dari data yang ada itu kita bentuk satu garis, itu namanya diagram garis. Nah, sudah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan
ke materi yang selanjutnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini ada contoh data, yaitu data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 7, misalnya. Nah, di sini diketahui bahwa yang suka matematika ada 8 anak, kemudian bahasa Indonesia ada 22 anak, biologi ada 12 anak, dan fisika ada 6 anak. Nah, kita akan mengubah data dalam bentuk tabel itu ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau diagram batang ataupun diagram garis, kan mudah. Kita tinggal lihat banyaknya siswa berapa, terus kita bentuk batang atau garis sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, sekarang kalau diagram batang kan bentuknya lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus mencari besarnya sudut pusat dari masing-masing data. Nah, sebelum kita mencari tahu sudut pusat masing-masing data, kita harus tahu dulu sebenarnya sudut pusat total suatu lingkaran itu berapa derajat. Ya, sudut pusat suatu lingkaran itu 360 derajat. Nah, berarti dari 360 derajat nanti kita bagi menjadi 4 itu, ada matematika, bahasa Indonesia, biologi, dan fisika. Caranya bagaimana? Menggunakan kaidah perbandingan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Yaitu, misal yang matematika, itu banyaknya siswa matematika per total siswa dikali total sudut pusat. Nah, jadi siswa yang suka matematika itu ada 8 anak, total siswa di kelas itu ada 48 anak, dan total sudut pusat lingkaran itu ada 360 derajat. Berarti besar sudut untuk pelajaran matematika itu 60 derajat. Nah, kalau bahasa Indonesia bagaimana? Kalau bahasa Indonesia berarti 22 per 48 dikali 360 ketemu 165 derajat. Begitu juga dengan biologi dan fisika. Biologi berarti bagaimana? Ya, itu 12 per 48 kali 360, yaitu 90 derajat. Fisika 6 per 48 dikali 360 derajat, yaitu 45 derajat. Nah, setelah kita tahu sudut pusat dari masing-masing data atau masing-masing variabel, nah kita akan menentukan atau membuat diagram lingkarannya. Nah, nanti kita buat lingkaran dulu. Setelah kita buat lingkaran, kita bagi lingkaran tersebut. Nah, nih untuk matematika tadi sebesar 60 derajat, berarti besar sudut yang ini 60 derajat. Nah, kemudian bahasa Indonesia berapa tadi? 165 derajat. Kemudian apa? Biologi. Biologi berapa? 90 derajat. Nah, ini untuk sudut siku. Nah, yang terakhir fisika, yaitu sebesar 45 derajat. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Ya. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. See you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.